Kamu pernah nggak sih habis kerja capek, lembur, pulang larut malam, lalu bilang ke diri sendiri, "Ah, gue pantas dapat hadiah. Yuk beli kopi kekinian dulu atau check out keranjang ijo di e-commerce." Kedengarannya wajar ya, bahkan sekarang udah jadi tren, ya, namanya self reward. Tiap capek dikit self reward, tiap selesai meeting self reward, gaji turun langsung self reward. Bahkan gagal diet pun kadang dirayakan dengan self reward. Tapi pernah nggak kamu mikir, sebenarnya self-reward ini beneran bentuk apresiasi ke diri sendiri, atau cuman alasan biar bisa belanja dan konsumtif tanpa rasa bersalah? Nah, di video kali ini, saya pengen ngajak kamu ngebahas satu tren yang kayaknya makin hari makin merajalela, self-reward. Kita bakal kupas kenapa tren ini bikin kita makin konsumtif, kenapa dia bisa jadi jebakan finansial, dan yang paling penting, gimana caranya tetap bisa menghargai diri sendiri tanpa harus bokeh tiap akhir bulan. Pertama, kita bahas dulu deh, kenapa self-reward itu bisa sedemikian booming. Salah satu alasan paling kuat adalah karena kita lelah. Ya, lelah mental, lelah fisik, lelah dikejar target, lelah dengan standar sosial, dan akhirnya kita cari pelarian. Dan bentuk pelarian yang paling gampang diakses, belanja. Sekarang apa-apa mudah. Buka HP, klik 2 kali, besok barang datang. Dan semua aplikasi e-commerce udah pinter banget memainkan psikologi kamu. Mereka tahu kamu suka diskon. Mereka tahu kamu FOMO. Mereka tahu kamu lagi galau. Jadi, pas kamu lagi lemah-lemahnya, mereka hadir sebagai penyelamat. Yuk belanja, kamu layak bahagia. Ditambah lagi budaya media sosial, kita lihat orang lain upload reels di cafe estetik, unboxing skincare baru, ngopi tiap hari. Lama-lama standar hidup jadi bergeser. Rasanya, kalau nggak ikut gaya itu, kayaknya kita gagal menikmati hidup. Dan boom, lahirlah budaya self-reward yang nggak sehat. Tapi pertanyaannya, apa salahnya sih menghargai diri sendiri? Jawabannya, nggak salah. Justru itu penting. Kita butuh ngerayain pencapaian sekecil apapun itu. Tapi yang salah adalah ketika penghargaan itu justru bikin kita makin jauh dari tujuan hidup jangka panjang. Misalnya gini, kamu pengen punya dana darurat 20 juta, tapi setiap gajian 30% langsung lari buat self-reward, yang kamu bahkan nggak inget lagi seminggu kemudian. Atau kamu pengen nabung buat DP rumah, tapi tiap stres dikit langsung beli barang-barang impulsif yang sebenarnya bukan kebutuhan. Kalau ini terus terjadi, self-reward bukan lagi jadi bentuk apresiasi, tapi jadi alasan buat ngebenarkan gaya hidup boros. Dan yang lebih parah, kita jadi merasa berhak dapat sesuatu tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan kita saat ini. Fenomena ini sebenarnya udah diteliti juga loh. Menurut studi dari Journal of Consumer Psychology, orang yang menggunakan reward sebagai pelarian dari stres cenderung mengalami regret buying alias penyesalan setelah belanja. Dan penyesalan ini anehnya malah bikin mereka belanja lagi buat nutup rasa bersalah. Siklusnya berulang, capek, belanja, nyesel, belanja lagi. Dan ujung-ujungnya kantong tipis, gaji habis sebelum akhir bulan, dan tabungan nihil. Apalagi kalau kamu tinggal di kota besar yang penuh dengan godaan gaya hidup. Nggak punya kopi 40.000 per hari, kayaknya hidup lo nggak berkualitas. Nggak ikut flash sale, takut dikira nggak up to date. Lama-lama, kita hidup buat kelihatan keren, bukan buat beneran nyaman. Sekarang coba kita lihat dari sisi keuangan. Misalnya kamu punya penghasilan 5 juta per bulan. Kalau tiap minggu kamu self-reward sekitar 150.000, maka dalam sebulan udah keluar 600.000. Dalam setahun, udah 7,2 juta. Bayangin kalau uang itu kamu investasikan. Bisa jadi awal dari dana darurat, investasi reksadana, atau modal usaha kecil. Tapi karena tiap bulan self-reward, potensi itu lenyap. Padahal banyak dari kita yang sering bilang, gaji segini mah nggak cukup buat nabung. Tapi ketika diajak nongkrong, selalu ada dana. Ketika flash sale, selalu ada saldo. Ini bukan soal nominal gaji, ini soal prioritas dan pola pikir. Kita juga harus sadar bahwa self-reward yang sehat itu seharusnya selaras dengan kondisi finansial kita. Misalnya kamu habis capek kerja dan pengen nyenengin diri sendiri. Nggak harus beli barang mahal,
Bisa kok self reward itu bentuknya tidur cukup, nonton film favorit, atau jalan sore sambil dengerin musik. Apresiasi ke diri sendiri nggak harus selalu dibayar dengan uang. Kadang justru waktu dan ketenangan lebih mahal harganya. Dan kalaupun kamu mau belanja, atur porsinya. Terapkan prinsip 50-30-20 atau kamu bisa bikin budget khusus self reward dalam pos pengeluaran kamu. Dengan begitu, kamu tetap bisa happy tanpa harus mengorbankan masa depan finansial. Ada juga satu alasan kenapa self reward sering jadi jebakan. Karena kita nggak pernah diajarin cara mengelola stres dan kelelahan secara sehat. Waktu kecil, kita diajarin untuk belajar, kerja keras, dapat nilai bagus. Tapi kita jarang diajarin cara istirahat yang sehat, cara merawat diri, cara menghadapi kegagalan. Akhirnya, ketika dewasa dan punya uang sendiri, kita jadi impulsif. Kita anggap healing itu belanja. Padahal healing itu harusnya memperbaiki, bukan memperparah. Makanya penting banget buat kamu belajar mengenali emosi. Coba tanya ke diri sendiri sebelum check out, gue beli ini karena beneran butuh? Atau cuma lagi pengen ngerasa senang sementara? Kalau cuma pengen lari dari stres, mungkin kamu lebih butuh ngobrol, tidur, atau sekadar menarik napas dalam-dalam, bukan sekotak sepatu baru. Nah, kalau kamu merasa udah terjebak dalam siklus self-reward yang boros, tenang. Kamu nggak sendiri, banyak banget orang yang ngalamin hal yang sama. Yang penting sekarang adalah sadar dan mulai ubah pelan-pelan. Mulailah dengan financial journal, catat pengeluaran kamu, review setiap minggu, lihat pos mana yang sebenarnya cuman jajan emosi. Dari situ, kamu akan lebih sadar pola hidup kamu sendiri. Terus, cari alternatif reward yang lebih sehat dan murah. Misal, lari pagi, masak makanan favorit, journaling, atau bikin challenge pribadi yang nggak melibatkan uang. Dan yang paling penting, ubah mindset. Kaya itu bukan tentang seberapa banyak kamu punya, tapi seberapa pinter kamu mengelola. Kalau kamu bisa menahan diri sekarang, kamu bisa punya kebebasan finansial nanti. Dan itu reward yang jauh lebih besar daripada sekadar barang flash sale. Kesimpulannya, self-reward itu nggak salah. Tapi dia jadi bahaya kalau kamu nggak tahu batasnya. Apalagi kalau kamu gunain itu buat nutup kekosongan emosional, buat kabur dari stres, atau buat ngikutin standar sosial yang sebenarnya nggak kamu butuhin. Kita semua layak bahagia, tapi juga layak punya masa depan yang aman secara finansial. Jadi yuk, mulai sekarang, reward diri secukupnya, hemat secerdasnya, dan hidup sebijaknya. Kalau kamu punya pengalaman soal belanja impulsif atau self-reward yang berujung penyesalan, share di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu bisa jadi pelajaran buat yang lain juga.